Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita sungguh bersyukur karena hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah online kita. Kita mau belajar senantiasa bersyukur untuk setiap keadaan yang boleh kita alami. Dan saat ini saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini dengan pujian suci-suci yang terdapat di dalam PPK nomor 12. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang waktu Engkau senantiasa menyertai memberkati dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh ada hingga dengan saat ini Tuhan. Itu semua oleh karena anugerah-Mu ya Bapa. Sekalipun kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, dan percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami dalam kami melewati akan ibadah kami hari ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ya Bapa, dari awal pertengahan hingga dengan akhirnya Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya persilakan untuk duduk kembali. Dan saat ini kita akan membaca nas pembimbing kita yang terdapat di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 91 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah Kau buat tempat perteduhanmu. Untuk mengamini nas pembimbing kita pada saat ini, kita akan mengangkat pujian Tiada Pernah Kuragukan Kasih Setiamu Tuhan.
bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakui iman rasuli kita. Dan kita akan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Saat ini
Salam, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena dalam situasi seperti ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Kita percaya Tuhan akan berikan jalan keluar buat berikutnya untuk ibadah secara tatap muka. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh bersyukur karena Engkau selalu memberikan kekuatan dan kemurahan-Mu yang begitu besar sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu kuasa-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami di saat mau merenungkan firman-Mu, kuasa Roh Kudus bekerja, sehingga firman yang kami dengar tidak terbuang sia-sia. Bahkan kami rindu firman ini memberikan kekuatan, sehingga kami semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Bapakku dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 16. Roma pasal 16 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Roma pasal 16 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian: segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepintas dari bacaan ini kelihatannya nas ini biasa-biasa saja. Sepintas kelihatannya tidak ada sesuatu yang istimewa. Tetapi tahukah saudara bahwa bagian bacaan ini justru semacam puncak dari keseluruhan kitab Roma. Justru dari bacaan ini semacam klimaks, sehingga tahu apa maksud dan inti daripada Paulus menulis surat Roma ini. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena pada bagian ini merupakan doksologi atau pujian kepada Tuhan. Pada bagian ini dinyatakan bagaimana Paulus sadar dan sangat penting untuk mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Kalau kita boleh melihat bagaimana pengalaman daripada Paulus, kita melihat Paulus mengerti betul bahwa di dalam Yesus anugerah Tuhan itu dinyatakan. Melalui Yesus rahasia kealahannya
bisa terungkap. Melalui Yesus, rahasia kealahan bisa disingkapkan, dan di mana isi hati Allah dan rencana Allah boleh disampaikan di dalam Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan ini Paulus mengungkapkan bahwa kasih Allah itu begitu besar. Kasih Allah itu melimpah di dalam hidupnya. Pekerjaan atau karya Allah di dalam Yesus Kristus itu sungguh-sungguh mengagumkan, terutama bagi mereka yang percaya. Kalau kita lihat dalam bacaan ayat 25 tadi, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaksudkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi. Jadi sesuatu peristiwa yang luar biasa. Dengan kehadiran Yesus, disitulah kita melihat karya Allah yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah perjalanan hidup Paulus, sebelum dia bertemu dengan Kristus, dia sama sekali tidak mengenal siapa Yesus itu. Bahkan sebelum dia percaya kepada Kristus, ia adalah seorang penganiaya jemaat. Ia sangat benci kepada orang-orang yang mengikut Kristus. Ini adalah realitas sejarah yang dilakukan oleh Paulus sendiri. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kisah berikutnya, di mana ketika Paulus pergi ke Damsyik, di dalam Kisah Para Rasul, mungkin saudara bisa baca, ia bertemu dengan Yesus Kristus. Sehingga dari pertemuan itu, dari perjumpaan itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia banyak mengalami perubahan-perubahan. Paulus mengalami perubahan-perubahan di dalam kelakuannya. Bahkan dia juga bertobat secara total. 180 derajat dia bertobat secara total kepada Tuhan. Sehingga ia bisa mengakui bahwa Yesus itu Mesias yang selama ini dia benci kepada umat Tuhan yang percaya. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami perubahan yang luar biasa, di mana dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Itulah pengalaman daripada Rasul Paulus. Itulah perjumpaannya dengan Tuhan, di mana Paulus terbuka hatinya, atau dia membuka mata hatinya untuk kebenaran tentang siapa Allah itu. Jadi saudaraku, bacaan di penghujung kitab Roma ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa sebenarnya, di mana dengan bacaan itu kita pun juga akan semakin mengenal siapa Allah itu. Siapa sesungguhnya Tuhan Yesus itu. Itulah pengakuan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang mengaku beriman, banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Banyak orang yang tahu tentang kebenaran,
tetapi kenyataan hidupnya bisa jadi mereka tidak ada kebenaran. Mereka percaya kepada Tuhan yang seharusnya hidupnya hidup di dalam damai sejahtera, tetapi nyatanya ada juga yang masih kehilangan damai sejahtera. Sebagai anak Tuhan harus hidup selalu dalam sukacita, tetapi ternyata banyak orang juga yang hidupnya dalam keadaan yang tidak bersukacita. Dalam kehidupan orang percaya, dia harus mengasihi atau hidup di dalam kasih yang sejati, tetapi dalam kenyataan banyak juga orang percaya yang tidak punya kasih di dalam kehidupan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu karena semuanya itu orang lebih banyak biasanya percaya karena didasarkan atas ide pikiran manusiawi. Mereka hidup di dalam kekristenan tetapi tidak punya pengalaman pribadi di dalam Yesus Kristus. Ini yang membedakan antara mereka yang boleh dikatakan ya sekedar percaya atau dibandingkan dengan mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang tidak mengalami pengalaman pribadi di dalam Tuhan, tentunya mereka tidak mempunyai pemahaman dan cara hidup sebagai anak Tuhan yang sangat dangkal. Mereka boleh dikatakan sekedar percaya, sekedar ikut-ikutan dan sebagainya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini jelas kita diingatkan kembali oleh Paulus supaya kita benar-benar sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus itu. Orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah mengenal dan memahami bagaimana kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kita mendalami hal ini, kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Dia menyadari sendiri bagaimana dia bisa berjumpa dengan Tuhan, bagaimana dia sendiri merasakan dan mendapatkan pengalaman yang berharga tentang imannya. Makanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya selalu mengimbau kita sebagai orang percaya, mari kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak sekedar hanya tahu siapa Yesus, tetapi kita perlu mengenal lebih dalam. Kalau saya gambarkan bagaimana seperti kita menikmati makanan. Mari nikmati makanan itu. Sebagaimana kita menikmati juga bagaimana kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi dari bacaan ini, melalui doksologi atau pujian yang didasarkan pada pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, dalam nas ini paling tidak saudaraku ada 3 perkara penting yang bisa kita simak. Ada 3 perkara penting yang bisa kita lihat dari ketiga ayat ini. Di ayat 25, firman Tuhan berkata, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Sekali lagi, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Bila kita mengikuti perjalanan hidup Paulus dan kita melihat pertobatannya yang luar biasa dan juga pengalaman
atau mujizat Tuhan yang sudah dia pernah rasakan, di situ kita melihat bagaimana kedekatan, keintiman Paulus dengan Tuhan. Kalau boleh dibaca, saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul ayat 27 dari ayat 20 sampai 39, Kisah Para Rasul 27 ayat 20 sampai 39, bisa saudara baca, di mana dikisahkan bahwa pada saat itu Paulus dalam perjalanan ke Roma sebagai tahanan. Coba bayangkan kisah perjalanan daripada Paulus ke Roma sebagai tahanan. Dalam perjalanan, pada mulanya semuanya berjalan lancar. Dalam perjalanan di mana kapal yang dia tumpangi, laut tenang-tenang saja. Tetapi tiba-tiba, saudaraku, ada angin badai yang dahsyat datang mengancam mereka. Jadi dari Kisah Para Rasul pasal 27 itu ada peristiwa yang sangat menggelisahkan atau menakutkan. Soalnya dalam peristiwa itu ada nyawa yang dipertaruhkan. Dalam perjalanan itu banyak usaha yang mereka lakukan untuk menyelamatkan diri mereka, sambil berharap supaya badai itu berhenti. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal itu boleh dikatakan harapan tinggal harapan. Harapan tinggal harapan. Badai tetap mengancam hidup mereka. Akhirnya seluruh penumpang di dalam kapal itu putus asa. Segala harapan mereka sudah tidak ada lagi. Nah, dalam peristiwa itu, saudaraku, bagaimana dengan Paulus? Apakah ia juga khawatir seperti apa yang dirasakan oleh teman-teman mereka? Apakah ia putus asa atau gelisah? Tentunya tidak, saudaraku. Paulus tetap tenang. Bahkan ia diberi kesempatan atau menyempatkan diri untuk menghibur mereka yang sedang dalam kehilangan pengharapan itu. Dari sekian banyak penumpang yang ada di kapal, yang diperkirakan 275 orang, Paulus dengan sukarela menghibur mereka. Kenapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena Paulus punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, sehingga dasar sebagai kekuatannya, ia yakin akan pertolongan Tuhan. Dalam situasi yang sulit, Paulus masih punya pengharapan yang besar akan pertolongan Tuhan. Dia percaya Allah itu Maha Kuasa. Jadi disinilah yang membedakan Paulus dengan yang lainnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila Paulus dapat memberitakan atau menyampaikan atau menyaksikan imannya tentang Kristus, tentu karena ia mengenal betul siapa Yesus itu. Ia yakin akan keselamatan yang ia akan terima. Ia yakin Allah selalu bekerja dalam situasi apapun, baik di dalam kehidupan yang sangat sulit. Ia yakin semuanya itu. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini kita melihat
bagaimana Paulus menasehati jemaat di Roma supaya tetap kuat menghadapi masalah atau gejolak hidup apapun. Terlebih pada saat itu, jemaat Roma menghadapi ajaran-ajaran sesat. Kita baca di dalam ayat 17 dan 18. Pasal 16, Roma 16, ayat 17 dan 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi itulah yang dihadapi oleh jemaat Roma. Sehingga dalam hal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menguatkan jemaat di Roma. Sehingga dari bacaan tadi ayat 25, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, hanya berserah kepada Tuhan, hanya berdoa kepada Tuhan, segala masalah akan bisa diselesaikan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita melihat di sini bahwasanya kita harus yakin akan kuasa Allah itu. Lebih-lebih pada saat ini dengan adanya pandemi yang terjadi di bumi ini, termasuk di negara kita, sehingga kesulitan-kesulitan semakin mengkhawatirkan secara manusia. Tetapi dengan berserah dan berseru kepada Tuhan dan selalu kuat di dalam Dia, maka Tuhan pasti akan menyelesaikan. Kemudian yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi yang saya tekankan di sini adalah ketaatan iman. Artinya dengan persekutuan dengan Allah menunjukkan adanya keterikatan secara pribadi di dalam Tuhan. Ada persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan, sehingga dengan demikian timbul iman yang teguh. Jadi makna yang kedua ini jelas. Pentingnya kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan. Sebab dengan persekutuan itu, iman kita pasti akan bertumbuh dan semakin kuat di dalam Dia. Kesulitan apapun yang terjadi, hadapilah dengan tenang. Tentunya kita terus berdoa. Hadapilah dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Dalam situasi apapun, kita tetap memuliakan atau memuji nama Tuhan. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena dengan demikian, dengan persekutuan dengan Allah, maka tentunya Allah selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan turut bekerja
sehingga apapun yang terjadi, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan pergumulan umatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah ciri-ciri orang yang selalu bersekutu kepada Tuhan. Ada rasa sukacita terus dalam hidupnya, ada rasa damai sekalipun ada kesulitan hidup. Makanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang saya memberikan atau membimbing, bisakah kita tetap bersukacita di saat ada masalah? Apakah bisa kita berkata haleluya, puji Tuhan ketika ada masalah itu ada? Atau sebaliknya, ketika masalah ada, apakah kita harus lari dari masalah atau putus asa? Tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan firman ini kita akan dikuatkan. Tidak ada jalan keluar lain kecuali kita berserah kepada Tuhan saja. Sebagaimana Paulus, dia yakin akan kuasa Allah dan dia setia kepada Tuhan. Makanya persekutuan itu sangatlah penting. Berbagailah orang yang selalu bersekutu dengan Allah. Tuhan senantiasa menyertai sampai pada akhir zaman. Dan itulah yang Tuhan janjikan kepada orang percaya. Sebagaimana yang kita lihat di dalam janji Tuhan Matius 28 ayat 20. Tuhan berjanji setia menyertai sampai akhir zaman. Peganglah janji Tuhan ini. Hadapilah semua masalah dengan kekuatan Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-27 firman Tuhan katakan, bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Artinya sebagai umat Tuhan kita harus tetap memuliakan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Selama-lamanya kita memuliakan Tuhan. Apapun yang kita miliki, talenta yang kita miliki, pakailah itu semua untuk memuliakan Tuhan. Yang punya talenta memberitakan Injil, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Sampaikan kabar baik itu, beritakan, sehingga semua orang boleh memuliakan Tuhan. Bagi dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menguatkan kita. Yang pertama, kita percaya atau yakin akan kuasa Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan dalam situasi apapun, sehingga disitulah ada kekuatan. Dan sepanjang hidup kita tetap memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur melalui firman ini kami boleh dikuatkan. Masalah boleh terjadi, pergumulan boleh terjadi, kesulitan hidup boleh terjadi, tetapi kami percaya Tuhan memampukan kami untuk mengatasinya, karena Tuhan selalu menopang hidup kami. Dengan kekuatan sendiri tentu kami tidak berdaya ya Tuhan. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus selalu menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Putu Yase, dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita.
dan persembahan ini boleh kita transfer ke rekening gereja yang sudah tersedia, dan kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap anugerah-Mu bagi setiap pribadi kami ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, kiranya memberkati akan setiap kami Tuhan, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga kami, pergumulan dan setiap perencanaan kami Tuhan. Engkau kiranya senantiasa memberkati akan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak takut karena Engkau ada besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak takut karena Engkau ada besertaku. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang Kau sediakan bagiku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membawa doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan dengan penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan berkat yang Kau berikan bagi kami, sehingga semua aktivitas kegiatan kami Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kami ada di sini pada hari ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan kami datang membawa doa-doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau lah Allah kami, Bapa yang peduli bagi kami, Tuhan yang sanggup untuk menolong kami, sebab Engkau adalah Allah yang hidup yang berkuasa. Bapa, kami berdoa menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa ulang tangan kasih-Mu ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya di dalam mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, maupun memberikan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk bagi kami rakyat Indonesia, supaya kami dapat menghadapi situasi yang terjadi saat ini ya Tuhan.
kami dimampukan juga oleh kuasa tangan-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh keluar dari pandemi ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan juga para tenaga-tenaga medis yang sedang bekerja ya Tuhan, untuk merawat mereka yang terkena menderita sakit akibat dari virus ini ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Allah, Engkau juga memberikan kekuatan kepada mereka di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka ya Allah, di dalam merawat mengobati para pasien ini. Kami juga berdoa menyerahkan para tenaga ahli yang sedang bekerja ya Tuhan, untuk mencari menemukan vaksin maupun obat-obatan bagi sakit ini ya Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan Engkau berikan kepada mereka hikmat, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik untuk segera boleh menemukan vaksin maupun obat-obatan yang paten bagi menderita akibat dari adanya pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, khususnya untuk hamba-hamba-Mu yang Kau panggil secara khusus untuk melayani Engkau ya Tuhan, sebagai pendeta, penginjil. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau juga memberikan kepada mereka hikmat, kuasa-Mu Tuhan bekerja melalui kehidupan mereka, melalui pengajaran mereka ya Allah, supaya mereka dapat melayani Engkau dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah situasi seperti saat ini ya Tuhan. Mereka boleh tetap mengembalakan umat-Mu ya Tuhan, memberikan penghiburan, kekuatan kepada umat-Mu yang terdampak dengan adanya pandemi ini ya Tuhan, baik itu yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, bahkan kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan, biarlah kiranya melalui pengajaran dan kesaksian dari hamba-hamba-Mu ini Tuhan, umat-Mu boleh dikuatkan, dihibur, dan diajar untuk sungguh-sungguh bergantung kepada Engkau, sungguh-sungguh hidup dalam takut hormat akan Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang terdampak dengan adanya COVID ini. Biarlah kiranya ya Allah, Engkau menghibur, menguatkan akan mereka, bahkan Engkau memberikan jalan-jalan keluar kepada mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Allah, biarlah kiranya di era new normal ini ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu yang sudah mulai berjalan kembali Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan, sehingga usaha ataupun pekerjaan-pekerjaan yang sudah mulai mereka tekuni itu dapat Engkau berkati, sehingga kehidupan mereka dapat berangsur-angsur normal kembali. Bapa yang baik, yang tetap berdoa ya Tuhan, supaya juga ada kesadaran di antara anak-anak-Mu untuk mengikuti setiap arahan-arahan dari pemerintah, mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah, supaya pandemi ini Tuhan dapat cepat berlalu ya Allah, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan juga boleh kembali lagi untuk bersekutu bersama-sama di tempat ini, bertatap muka, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, berbagi sukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, berdoa menyerahkan gereja kami di tempat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Manitomi, ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah di dalam pengembalaan beliau, di dalam kepimpinan beliau di gereja ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh bertumbuh dalam iman, di dalam kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga buat para pendeta-pendeta, guru-guru Injil yang membantu pelayanan Bapak di sini, maupun juga di Bapak jemaat yang ada. Engkau juga yang menolong, memberkati akan pelayanan-pelayanan mereka, di dalam mereka mengembangkan Bapak jemaat yang ada ya Tuhan. Dan juga berdoa menyerahkan para diaken di dalam tangan kasih-Mu ya Allah, dalam mereka boleh bersatu hati, bersama-sama bergandengan tangan untuk mengganda pelayanan-Mu Tuhan di tempat ini, supaya semua umat-Mu di tempat ini Tuhan dapat diperhatikan, dilayani dengan baik ya Tuhan. Berdoa untuk semua komisi-komisi yang ada, sel-sel doa yang ada, biarlah itu juga Tuhan dapat berfungsi kembali dengan baik, dan semua pengurus-pengurus yang ada Engkau juga berikan hikmat, berikan kekuatan ya Tuhan, sehingga melalui sel-sel doa ini, melalui komisi-komisi yang ada di tempat ini Tuhan, iman jemaat-Mu tempat ini dapat bertumbuh ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami serahkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Putu Yase. Sebelumnya kita akan pujian doksologi. Puji Allah
sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan dari Putra Tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus Allah Tritunggal senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara saat hari ini sampai selama-lamanya.